Realitas tuh apa sih? Orang lo kejebak dengan yang tidak realitas. Kalau bilang Tapi kok gue realitas, jadi blunder, sebetulnya beliau ini mau menjelaskan lebih detail atau cuman kita kok punya perasaan ya kan nggak apa-apa. Emang penonton nggak begitu apa? Penontonnya juga lagi nungguin solusinya apa? Kok penonton tuh sama dengan sampean semua. Jawabannya maunya nyenengin doang. logik, sangat logik. Ini solusinya tuh gimana? Dari tadi kan lu bilang Suaranya udah mulai greget dia. Sampai dia marah dulu. Ya, sebetulnya lebih real Mas kalau saya melakukan ini. Kita santai aja sebetulnya. Nanti gini nih. Itu Mas sambil ini. Sorry permisa, saya coba ambil Ngeresek nih kelakuannya. Enggak apa-apa, ini jadi menarik ini. Ya udah, asal membuatmu bahagia lakukan dengan ini ya. 2 ya. mau juga dia mah. Capek. Kayangan nih. Jadi tuh ya, banyak bener orang di sana-sana berlomba-lomba pamer-pamer kekayaan, banyak. flexing atau snobing ya. Ya terserah. Jadi orang pengen-pengenan. Saya hadir lagi dengan 2 gelas dan 1 teko. Ketekol. Teko plastik. Itu biarain, gak usah pakai gelas, biar habis semua ini minum ya. Iya itu Mas, tetap buat saya ini menarik karena kita tadi diskusi sama Pak Budi, ini bahagia, sukses itu gimana sih gitu kan. Karena nilai-nilai yang ada sekarang ini kan akhirnya menjebak kita sebetulnya Mas. Merasa terjebak? Tapi gini Mas, berarti itu satu sadar. Dari awal kita lahir sampai kita meninggal. Dari awal kita lahir sampai kita meninggal itu tetap materi itu. Tetap apa? Kita meninggal aja butuh kain kapan, butuh materi. Itu kan misalnya kita meninggal kan. Sekarang nih ada material. Sekarang nih itu kan hanya perlambang ya. Atau ada kelas kebutuhan. Emang standarnya atau memang materinya yang ada standarnya Mas. Meninggal di mana yang termahal itu? Sekarang lari. Oh iya. Tidak lah, lu kan dengki iri. Bagaimana kalau gue bilang supaya nanti keluarga waktu ziarahin juga enak. Terus kemudian makam lu nggak dipindah-pindahin buat proyek. Ya iri sih. Akhirnya jadi tempat foto selfie. Akhirnya jadi tempat foto selfie. Ya mau tempat foto selfie atau enggak, kan penting udah punya. Kan lu kagak punya jadi ngomong begini. Gitu ya. Iya, itu mic-nya tuh. Oh mic-nya ini. Nah, sekarang saya balikin ya. Oke, sekarang kita ngarah solusi ya. Biarlah segala macam permasalahan tuh pasti akan ada versi A, versi B, versi C. Lalu kita menginjak pada masalah yang lu kira masalah. Kalau nggak masalah, berarti nggak perlu begini. Cuman permasalahannya lu sukses nggak, bahagia nggak? Ya selama ini sih belum merasa sukses dan belum merasa bahagia. Oke, gua ambil kuadrannya ya. Ini bagi 4 begini. Di sini sukses sekaligus bahagia. Ya. Di sini tidak sukses tidak bahagia. Di sini sukses, di sini belum bahagia. Di sini belum bahagia tapi di sini sukses. Itu ada pendekatannya beda-beda. Kalau pakai kuadran versi gua kalau di yang lagi ngasih seminar ya. Itu kan kalau di sono, tapi sebenarnya basicnya bukan itu. Ya. Kita ngomong mundur boleh ya, boleh, jauh tadi ya. Sukses adalah apa yang kau inginkan itu tercapai. Bahasanya adalah tercapai apa yang engkau inginkan. Itu sukses. Dunia dong itu. Belum tentu. Gue pengen punya motor yang begini, terus dapat, itu sukses berarti. Sukses kan tercapai. Berapa lama umur sukses? Ada CC baru lagi, CC besar lagi, keluaran terbaru. Oh iya. Bisa kredit. Oh iya. HP yang baru, yang canggih. Udah dapat, ada lagi tahun depannya, pengen lagi. Berarti sukses itu juga berikutan dengan regulasi industrialisasi ekonomi. Emang lagi disetel kan saya bilang. Disetel. Lo nggak sukses lo kalau sepatu lo nggak anu, baju lo nggak anu. Bahkan nggak usah ngomong aja, lewat aja baunya. Parfumnya anu, merek anu. Ada yang KW, ada yang lama-lama hidung orang tuh bisa membaui loh. Ya. Hanya satu contoh. Korek AB aja sukses yang bunyi ting gitu, yang ada emasnya kok mereknya D. Contoh. Gue juga pernah punya sih. Jadi gue tahu. Gaya bener kalau pakai itu tuh. Sekarang lo lihat aja. Sukses gue seperti ini contoh. Gading, pamer. Berapa yang punya gading bersih segini,
salurnya begini. Dalam pikiran saya Pak itu kapan diserahin ke gua. Iya. padahal nggak, orang banyak nggak tahu ini warisan dari sahabat saya. Ya saya ngomongnya. Dan itu perlu Datu, ini dari lu gue pakai ya, gadingnya sampai sekarang masih awet. Jadi ini nggak hanya karena uang, karena kebaikan orang aja lalu saya punya. Jadi orang tuh akan lihat lebih tinggi. Padahal ini kenapa dikasih ke saya? Karena dia udah nggak ngerokok. Lalu saya terima, saya urus. Lalu pada saat saya pakai orang, gading loh. Lalu dia mulai mikir segala macam. Itu kan persepsi. Saya kan nggak ngurusin bahwa saya harus pamer gitu. Nggak, emang gue butuh gue pakai begini, pakai aja. Sebagai contoh seperti itu. Jadi orang terbawa ke alam imajinasi untuk pengen. Oke, kita berarti kita lagi mundur nih. Kita maju terus ya. Baik, sukses dan bahagia itu beda. Bahagia sebenarnya apa sih? Apakah kalau misalkan tadi Mas Medi bilang motor tipe anu, mobil tipe anu, rumah tanah sekian, apa udah bahagia? Belum Lalu tentu. berapa lama ukuran bahagia? Ya jadi yang itu tolak ukurnya pada kembali lagi saya pikir industrialisasi, kesadaran masyarakat ditarik pada nilai-nilai ekonomi. Itu nggak ada batasnya Mas. Iya, makan terjebak. Nah ini saya kasih contoh yang langsung ke final, boleh ya? Oke, agak serem. Nggak ada ya? batasnya ya kan ya Pak? Oke, sekarang pemirsa gini. Sekarang bayangkan Anda ada di pemakaman. Pemakaman siapapun juga. Ataukah Anda menghadiri pemakaman itu sendiri? Atau mungkin Anda udah siap-siap dimakamkan. Ya. Sekarang pertanyaannya, pengen gak mereka balik ke bumi, hidup lagi? Saya cenderung pengen. Semuanya begitu faktanya, karena dikisahkan pengen sekali balik ke bumi. Apa yang mereka akan lakukan kalau di bumi? Apakah mereka akan mengeruk uang sebanyak-banyaknya? Tidak ingin berbuat baik, Iya, itu hanya satu gambaran contoh bahwa bahagia yang sesungguhnya adalah pada saat dia membuat orang lain itu ikut merasakan bahagianya. Itu benar-benar bahagia yang sesungguhnya. Jadi kalau misalkan teman kita ada kesusahan, kita datang setidaknya dengan senyum, membuat dia senang, melupakan sejenak akan permasalahannya. Ya, itu kita udah membuat orang lain sebenarnya bahagia saat itu juga. Tapi bahwa bahagia dan sukses itu ada lifetime-nya. Saya tadi inform, handphone membuat orang merasa senang, bukan bahagia ya. Senang dengan bahagia itu berbeda ya. Karena kesenangan itu bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan itu tidak harus pakai uang. Itu fakta. Kita bicara dengan persepsi kayangan. Nah, kalau seandainya bahagianya Mas Medi adalah memberikan ilmu yang bermanfaat, ya, dengan jiwa besar, lapang dada, keikhlasan, itu nanti akan ada hitungannya. Apa yang engkau pakai lalu dia lapuk. Motor sehebat apapun juga berapa lama lagi akan jadi ibaratnya lapuk. Seminimalnya lapuk di hati, karena akan ada lagi yang baru. Apa yang telah engkau nikmati lalu dia sirna, lalu akan mencari kenikmatan berikutnya yang akan sirna juga. Maka yang engkau berikan, dan itulah yang kekal. Terlalu banyak cerita. Pada saat saya lewat di satu tempat, saya memori itu berputar. Ibaratnya napak tilas ya. Saya pernah di situ, pernah diskusi begini sama orang ini, dan di situ ada rasa bahagia. Kenapa? Karena dia menerima solusi itu, kita bisa tukar pikiran sambil bercanda, bertertawa, udah gitu ya. Ada solusi bersama. Tapi tempat itu udah berantakan sekarang. Definisi berantakan udah jadi bangunan baru. Memori saya harus nyusun lagi. Tapi kami pernah ada di situ. Daripada saat lewat mati itu ada rahasia itu kembali. Energi itu masih ada, energi rasa senang itu. Dan itu yang lama. Jadi kalau orang berbuat baik pada orang lain, ya, itu orang lain akan mengenangnya lama. Tapi bagi kita yang telah memberikan kebaikan itu, sebaiknya sih ya sudah, itu kan satu hal yang biasa. Sehingga kebaikan itu menjadi biasa dan terbiasalah dalam kebaikan. Nah itu sesungguhnya itu orang nggak tahu bahwa itulah sebenarnya cikal bakal bahagia yang bisa dinikmatin. Bukan karena kebendaan, itu sarana. Tapi ada argumentasi saya. Silakan. Soal kebaikan itu. Karena basis materi itu Pak. Ngasih kopi cuman separoh gitu kan, padahal kita kan berusaha baik ya kan Pak. Pisang cuma dikasih segitu. Nah, karena nilai materi dari orang yang kita kasih, gimana Mas kalau itu, kalau saya sudah memberikan yang terbaik, saya mempersilahkan dia untuk menilai. Oh gitu. Bahkan kalaupun misalkan kita berbuat kebaikan, orang itu salah nerima,
biarkan alam pula yang akan mengembalikan. Maka doa saya kalau ada yang memberikan ke saya, ya ini bisa ditanyakan kepada teman-teman yang lain. Iya. Semoga Sang Maha Kuasa menggantikan lebih. Artinya kalau dia memberikan ini dengan kebaikan dan keikhlasan, semoga tergantikan lebih. Lalu kalau dia juga dengan keburukannya, saya juga sama. Semoga Yang Maha Kuasa menggantikan lebih. Oh gitu. Iya, dia akan terima keburukan yang lebih juga dari alam. Jadi doa saya kan bagus ya. Iya. Semoga Sang Maha Pencipta menggantikan lebih. Ya, itu terjadi karena memang ada ukuran. Iya, sangat relatif Mas. Orang dikasih, nih gua kasih segini. Gitu kan Mas? Di kual-kual gini masukin kan gitu kan. Kalau lumayan nih gitu kan. Artinya kan kalau dalam politik saya bergeser dikit ya, lumayan nih. Dinilai sama Politik materi nih, kalau sekarang. lumayan Iya. nih. Enggak gini Mas. Itu Mau tadi- geser politik jangan nih, jangan. Jangan, ya. jangan, Ya, Mas, jangan, karena Mas. sumbangan Ngeri, Mas. itu, Sekarang ini lagi donasi panas. itu emang untuk beli suara. Enggak. Terus kan terkait juga gini Mas. Ini serupa saya agak berpikirnya gini. Untuk mencapai kesuksesan yang terkait kan tetap nggak menolak duniawi, kita berdoa Mas. Ya berdoa, Ya Allah, minta cerewet mohon doanya. semoga itu kulkasnya 16 pintu. Naiknya susah. Ya Allah, berdoa sholat Pak masuk itu. Memang beda tempat antara ibadah Enggak, dengan rezeki ini itu gimana? beda. Kan disambungkan dengan itu Mas. Salahnya nyambungin beda tempat lagi. Kebanyakan seperti itu kan Ya Mas. biarin aja mereka begitu. Sekarang saya kasih tahu itu nggak ada urusannya. Ibadahmu itu untuk apa? Ya, kalau dianggap sebagai ibadah untuk memperkaya, merubah keadaan, jadi seolah-olah solusi adalah uang, itu menurut saya itu termasuk menghina kitab suci. Iya. Kan? Dipakailah bahasa-bahasa firman-firman Tuhan itu untuk tujuan kekayaan. Itu menghina karena tujuan kitab suci diturunkan supaya orang tuh menyadari keberadaan dirinya dan keberadaan Sang Maha Pencipta, lalu bagaimana dia berbakti pada Sang Maha Pencipta. Bukan dipakai untuk memperkaya diri. Karena beberapa kalimat tuh banyak dipakai juga sih untuk doa, dan itu saya menyebutnya udah jadi jimat. Ditaruh di pinggang Pak. Iya. Enggak ini Mas, itu yang kadang saya menggelitik pikiran saya Pak. Nah, saya jawab lagi boleh ya, supaya tetap bergerak maju nih diskusi ya. Iya. Jadi pada saat orang yang seperti itu, izinkanlah dia berpikiran salah, karena belum tahu. Maksudnya doa apa kita ngomong ke dia? Dia berdoa sendiri kok, dia habis pokoknya doa tuh kaitannya, kalau doa tuh dengan kecukupan materi ya dianggap Tuhan tuh sayang, ya kayaknya mesti dikoreksi. Kalau Tuhan ngasih kemiskinan, penderitaan, kayaknya nggak sayang. Justru banyak orang lebih sukses diuji dengan kekurangan. Iya. Sekarang bedain dulu Jadi definisi. ketika Allah atau Tuhan itu memberikan satu kesuksesan, itu sebetulnya ujian. Nah, ini proses perjalanan. Bahkan dikatakan lagi, sukses adalah satu perjalanan. Bukan akhir. Bukan, Karena sukses itu kalau bicara dunia nggak ada batasnya. nggak ada. Mati baru selesai tuh. Jadi Bapak suksesnya gimana Dan rencananya? pada saat kita bicara mengenai yang tadi, kenapa kita bahas mengenai kuburan? Tadi kan Mas Benny bilang, kalaupun saat ini ya terpaksa diurai kondisi kantong, kondisi yang ada di rekening di ATM, itu cukup nggak untuk beli kain kafan seukuran kita aja? Ya, sangat cukup. Ya udah cukup berarti. Sisanya berarti itu hanya kembangan-kembangan dunia aja, kembangan-kembangan pengenannya. Ini sebagai contoh, kita duduk di sini nih enak loh, nggak kehujanan, ya, Bisa nggak ada ngopi. banjir, bisa ngopi. Maka yang kita ucapkan adalah bersyukur, terima kasih, dengan bahasa apapun juga ya. Terima kasih wahai Sang Maha Pencipta. Ya itulah bahagia tuh sebenarnya kalau kita bicara mengenai ilmu kesadaran. Sebetulnya dilarang hari-hari sadar. kita bahagia Mas. Lah iya memang. Kenapa harus nunggu sampai ada uang sekian baru Ya, bahagia? astagfirullahaladzim. Gimana urusannya? Enggak, maksud saya gitu. Kita dikasih napas, bisa ngobrol begini. Itu udah kebahagiaan Pak. Iya. Itu Pak. Coba tanyain kepada yang Ada teman kita yang di rumah sakit lagi di infus gitu, Iya. lagi dukun. coba ditanyain deh kepada orang kaya sekalipun, yang berapa harga sebutir matamu itu harganya berapa? Iya. Coba lebih parah lagi. Saya beli Pak, matanya Pak 2 miliar. Gimana Pak? Nggak dikasih. Nah, Bapak nanti orang kaya. pada sampai tahap kekayaan tertentu ya, coba deh boleh nggak tuker semua kekayaannya itu dengan nafas berikutnya lagi. Bisa nggak itu membeli
Nggak bisa. Nah, jadi sebenarnya apa yang dicari? Iya, Bang. Oke, sekarang Oke, balik waduh. lagi ya. Ini jadi merinding, Pak, saya. Nah, kalau iyalah. kayak gini, Pak. Kalau kita ukur gitu ya, kita balikin lagi ya, bahwa orang yang sudah ada di dalam tanah pun pengen sekali keluar ke bumi lagi, minta izin di depan barang sehari hanya untuk berbuat kebaikan. Iya, iya, iya. Ada atau tidak ada materinya, ada atau tidak ada uangnya. Ilmu Kenapa? yang bermanfaat. Pada saat di bawah tadi itu benar-benar sendiri. Butuh kehangatan suasana teman, kehangatan keluarga. Iya, iya, iya. Dan doa-doa orang yang pernah dia ajak komunikasi, relationship pada saat hidup. Tapi kalau pada saat terlupa, oh berarti problem. Nah, sekarang segini. Sadari dulu ya. Kita nih apa? Pada saat diurai, ini bukan Mas Medi, ini bukan Pak Budi, Anda bukan Anda. Ini kan hologram yang berwujud. Ini kita nih energi. Iya, Ya. ada ruh. Nah, kita bicara ruh itu apa? Jangan sampai kejauhan ke ruh deh. Sekarang awali dulu deh. Kalau Anda merasa bisa begini aja nih, sehat seperti saya ini, maka terima kasihlah pada Sang Maha Pencipta. Iya. Saya mau buktiin boleh ya? Buktiin ya. Ini nggak kelihatan nih begini. Jangan manggil-manggil yang itu. Buktinya gimana maksudnya? Kagak. Ini natural. Nggak, takut Kita saya. begini kan, ini kan fisiknya oke ya. Karena saya tanya sedikit aja. Boleh ya, jawab langsung ya. Gigi lo udah sehat, bro? Belum. Rasanya gimana? Sakit. Nah, pada saat kita sakit gigi, berasa yang masih sakit gigi, maka sakitlah tadi. Ya. Padahal kita bisa jalan segala macam. Mm. Jadi kita nggak kadang-kadang terlupa bahwa kondisi fisik seperti ini, inilah yang terbaik yang harus kita nikmatin. Walaupun gigi sakit. Gigi sakit emang cuma gitu doang sampai ke ujung sini, bro. Iya. Gigi itu berpindah sakitnya. Baru gigi loh. Belum kita bilang gimana nikmatnya kita bisa mengunyah. Tuh. Jangan kan Gimana bumpet hidung sebelah ya, kalau bangun tidur tuh rasanya nggak enak. Ya. Mata sebelah kayaknya kelilipan nggak enak. Iya. Tapi kita nggak sadar bahwa kita sedang berpunya seperti ini. Kita masih minta yang lain. Ya ini dalam kondisi ini kita kena duri aja kayak nggak enak, Pak ya, Iya. kaki ya. Maka ada satu doa yang mesti diperhatiin dengan baik ya. Mintalah maka Sang Maha Pencipta akan memberi. Lah iya. Mereka lupa bahwa jawaban doa itu ada 4. Ditolak, diterima, ditunda, digantikan. Yaitu hak Tuhan semua. Ditolak, diterima, Ditunda, digantikan. ditunda, digantikan. Iya. Sesuai dengan kesiapan orang itulah maka Sang Maha Pencipta sok silakan. Tapi kalau orang itu minta sebelum siap, minta kekayaan segala macam dan Sang Maha Dikasih. Pencipta tuh pasti ngizinin, tapi terus? belum tentu sayang, belum tentu ikhlas itu ya. Maka jadilah korupsi pun dibilang rezeki. Oh, Nyuap pun dibilang investasi karena ini bisnis. Hati-hati kalau pengusaha tuh kaitannya suap dan gratifikasi. Kalau korupsi adalah yang dilakukan oleh karyawan, ya. Karyawan yang digaji oleh rakyat, ya. Maka masuknya korupsi atau gratifikasi. Jadi kalau saya sebagai pengusaha, saya nggak bisa bilang korupsi. Kenapa? Lah saya nyuap kok. Pada saat nyuap enggak kok, saya investasi ke orang itu supaya dapat kemudahan fasilitas. Lalu saya jadi kaya. Apa itu sukses? Sukses sesungguhnya menurut saya adalah berjalan di muka bumi ini dengan kebenaran sifat Tuhan yang sudah ada. di nggak diri bakal masing-masing. bisa, Mas, kayak gitu. Jangan itu gitu, Mas. Kalau udah ngadepin kayak gitu, waduh. Jangankan ini di kelurahan aja. Tadi kan ngomong kelurahan. Aduh, saya ngadepin yang kayak gini-gini. Pak Mas, gua aja ngurus kakak 200.000 kagak kelar udah sebel, tinggal aja lah biarin Ya, makan itu. tuh duitnya. Itu, Mas. Semoga yang- nggak kejadian begitu sih, tapi saya ngalamin sendiri waktu masih di masa dulu ya. Baiklah, tadi kan saya udah bilang bahwa solusi yang saya kasih ini belum tentu lo mau. Berat sih. Pak Budi, ini Ya kita aja nih pengen ngerokok nih. ah, Terus kagak punya duit, bingung gua. Wah, pusing kepala nih. Mana nih? Terpaksa pinjam dulu. Duit. nah kalau jadi mohon maaf nih Mas korupsi Negara lo ya dipinjemin duit terlan terus. ASN apa, dia melihat pelayanan birokrasi itu sebagai peluang korupsi, Hati-hati. bukan pelayanan. Hati-hati ASN. Ini buat ASN ya. Ya. Enggak, ini gambaran loh. Anda digaji dengan uang rakyat loh. Ya, Saya pajak berhadapan rakyat, dengan ya. itu. Sampai Anda masih tidak memberikan upaya maksimal melayani rakyat, malah kebalikannya mempersulit rakyat. Tanggungan Anda besar sekali di alam nanti setelah hidup loh. Hati-hati. Anda dari uang rakyat loh. Walaupun dengan kata-kata yang mohon maaf Mas, statusnya itu baik-baik itu, tapi dalam aplikasi kerjanya mereka itu
Waduh, saya ngadepin kayak Lah, gitu-gitu, saya Mas. juga. Ya sudahlah, itu biarlah dengan urusan Enggak. ASN ya. Sudahlah, sudah. Karena mereka rawan dengan Saya korupsi. agak mereka emosi kalau jenis bicara kayak korupsi gitu. susah ya. Dah, sekarang kita balik lagi ya. Bahagia sesungguhnya, sukses sesungguhnya, sukses dulu ya, adalah kemampuan untuk menjalani hidup hanya dengan mematuhi sifat ilahiyah yang ada di setiap kita. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nih, Pancasila. Balik lagi ke Pancasila. memang Pancasila adalah individual life system, kata Bayu ya. Pancasila adalah individual life system. Ya. Pancasila sebagai negara adalah dasar sekaligus tujuan bernegara. Bukan sekedar dasar negara tapi tujuan bernegara. Saya selalu mengulang-ulang, kan kita sering juga ngobrolin ini, Pak. Kata ke itu, Mbak. Ke Tuhan. Menuju sifat Tuhan yang ada dalam setiap kita. Tapi apa yang terjadi sekarang? Keiblisan. Karena mereka lebih senang bersekutu Enggak. dengan iblis kok. Sebabnya apa? Mereka berdoa atas nama Tuhan, tapi yang mereka jalankan adalah jalan keiblisan. Menipu, ngebohongin, Jangan ya. bilang iblis bahas. Saling benci, serakah, tamak. Bro, Nah, tahu nggak orang miskin itu apa? Mereka yang selalu merasa kurang. Itulah definisi miskin. oh. Dan larut pada satu sistem yang sebetulnya salah, dia larut. Itu panjang. Sederhana. Orang miskin adalah orang yang selalu merasa kurang. Dah. Orang bodoh adalah Dan tidak pernah bersyukur. itu lain. Pokoknya tambahnya gitu ya. Orang bodoh adalah orang yang merasa pintar lalu berhenti belajar. Ini Itu orang, jadi- orang bodoh. Orang pintar adalah orang yang merasa bodoh dan selalu belajar. Mari belajar dari kehidupan. Bahagia adalah memberi dan menerima tanpa membandingkan. Iya. Lah, Karena kita nih hologram, pada suatu saat nanti di bawah tanah nanti, ini tubuh akan terurai. Bahkan tubuhmu kan nggak akan bisa ngelawan kalau sampai nanti ada ulat-ulat memakan jasadmu, nggak bakal bisa tulang kita ngelawan. akan hancur. Iya. Mau bilang apa kalau udah seperti itu? Akhirnya baru kita sadar, oh ternyata di balik fisik ini di dalam kita ada jiwa. Jiwa yang selalu merasa kadang-kadang kekosongan. Kita kemarin bahas mengenai kekosongan jiwa ya. Ada ruh yang kadang-kadang selalu bersedih. Kenapa? Karena dia memberikan arahan dan tidak dituruti. Nah sekarang kita mendengar ketuhanan tadi secara sederhana gini. Kita urai dulu lapisan-lapisnya, ruh, jiwa, dan raga. Ya. Ruh itulah adalah sebenarnya perwakilan dari sang Maha Pencipta kepada Anda. Perwakilan, tapi Anda bukan Sang Maha Pencipta loh. Jangan kegeeran ya. Jadi dia akan menginformasikan hal-hal yang sifatnya baik. Di sisi lain ada tugas pihak lain ya, yang memang saya bilang tuh untuk penyeimbang, itulah iblis. Ya. Dia selalu membisikkan hal-hal mempengaruhi. Tapi kalau Anda melakukan kesalahan, jangan iblis disalahin. Anda yang melakukan kok. Dia memang tugasnya untuk menyeimbangkan. Pulang dari beribadah ada sendal cakep, iblis bisikin pakai sikat. Tapi Pak, itu kan tergantung orangnya, Pak. Maksudnya keimanan Rumah seseorang. ibadah di mana? Enggak. Kadang-kadang kan. Bu, suka- Mas Nadi, suka- sekarang rumah ibadah aja ikut-ikutan pakai AC, jam sekian tutup. Dah. Ayo, ngaku. Rumah ibadah yang pakai AC. Dulu mah saya mah ke tempat ibadah itu ya masih enak-enakan. Weh. Oh, kayaknya natural aja, Mas. Itu dibalas aja bahwa kita lagi. Udah, tuh balas tuh Habis itu berat. kirim WA dulu. Kalau telepon dibalas. Udah, kalau WA-in WA dulu. Ini bukan WA, telepon. Oh, telepon. Ya, Telepon udah. dibalas, kalau telepon dibalas. Ya, oke. Pemirsa mohon maaf, ini memang natural, Mas. Kita bicaranya natural ini. Ah, Jadi banyak kalau- lah lagi ngobrol juga pegang-pegang handphone, buka-buka handphone. Lu juga begitu, ya. Tapi bukan berarti kita tanpa isi, Mas. Artinya kan Paham, yang maksud gua sana pemirsa juga gitu. Iya, Begaul di teman semeja, rokok segala macam masih ya pegang handphone. diangkat, Pak. Kalau Itu penting diangkat, angkat iya, di sini diangkat. aja udah. Diangkat. Udah. Nah, sekarang saya balikin ke Mas Medi ya. Iya. Kalau seandainya Masih di teman-teman. seseorang itu tiba-tiba dia dihidupkan kembali, misalkan Mas Medi nih, Mas Medi mau ngapain? Sang bilang ayah. Ya, yang jelas itu tadi yang Mas Bayu bilang. Ah. Kan kalau risalah dengan keyakinan saya itu Ah. doa anak. Ini mohon maaf nih kalau terbalik-balik. Salah satu ya, Mas ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu salah satunya kebajikan. Ada materi nggak sih semua? Nggak ada, Mas. Nggak ada.
Jadi bukannya ini pasti kalau saya memang dibilang kolot, Mas. Dibilang kolot karena jangan ikutin Bayu menolak peradaban, Bayu menolak kemewahan. Ya, karena saya menjalankan tugas di dunia ini mengikuti apa yang yang sudah tersurat dalam setiap kitab suci. Kalau di dalam kitab sucimu itu untuk mengejar kekayaan, lakukanlah. Kalau nggak ada, kenapa nggak belajar lebih dalam? Saya membodohkan diri saya supaya saya tetap belajar dan akhirnya ketemu bahwa kitab suci yang sesungguhnya itu pasti karena firman Tuhan ya. Hanya yang menyampaikannya adalah manusia biasa. Yang itulah yang punya peran untuk merubah, menggeser persepsi. Sesuai dengan kepentingan. Hah? Betul? Tidak juga. Sesuai dengan apa yang dia baru tahu. Makanya. Jadi beberapa arahan tertentu seolah-olah kalau misalkan udah mencapai tahap sukses, berlimpah segala macam, prosperity, itu bahagia. Enggak begitu. Sukses itu sendiri adalah menjalani hidup sesuai arahan Sang Maha Pencipta. Bahagia adalah menerima berkah dari Sang Maha Pencipta tanpa membandingkan. Berikutnya memberikan juga begitu tanpa membandingkan. Selesai, sederhana itu. Tuh, udah dijawab, Pak. Udah jelas belum, Pak? Tapi kan mayoritas sekarang menumpuk harta. Nah, ini kan versinya. Pegang. Ini kan versinya Mas Bayu untuk mengklirkan pandangan manusia seperti yang di bumi ini kan berpikirnya pas kenyataannya. Artinya ini sekarang ini kan banyak orang menumpuk harta, Mas. Iya. Emang salah apa? Enggak salah. Enggak. Saya narik yang bener. ada disampaikan Mas Bayu tadi. Apa sih yang ini semuanya nggak berupa materi, Pak Budi pasti lebih paham. Kalau kita meninggal tuh yang masih tersisa kan apa? Amal baik kita, terus ilmu yang bermanfaat, sama apa, Pak? Doa anak. Betul. Ada materi nggak? Nggak ada. Ini pertanyaan mendasar, Pak. Artinya kalau kita mencamkan itu, insya Allah, Pak, kita nggak berpikir. Doa anak katanya ya. Iya. Sekarang kebanyakan orang tua menyekolahkan anak setinggi-tingginya supaya nggak kehabisan dunia, supaya dapat duit lebih banyak, maka sekolah tinggi-tinggi. Iya, Bos. Iya. Iya. Sekolah luar negeri, sekolah yang lebih mahal, supaya bisa ikut percaturan ekonomi. Ketipu lagi. Jadi ini aja, ntar kalau sekali begini. Kalau memang ada kemampuannya, sah silakan. Banyak kan yang maksa-maksain. Enggak, Mas. Jadi ke akhirnya begini, Mas. Sebetulnya ilmu pengetahuan, pendidikan itu larinya untuk berbagi pengetahuan, berbagi kebaikan. Bukan, Mas. Kita bicara mengenai sekolah ya. Bahwa sekolah itu akhirnya tujuannya jujurnya untuk mengatur lingkungan supaya lingkungan itu berkelas, sehingga relasi Anda nanti berkelas. Iya. Tanpa disadari. Seolah-olah sih mengatur ya, tapi sebenarnya kita memasukkan anak kita ke lingkungan itu sendiri. Orang tua lah yang sebenarnya yang punya banyak permasalahan untuk sadar bahwa ternyata dia masih mau mencetak anak-anaknya supaya kagak miskin. Ini kayaknya bisa jadi ini refleksi loh, Mas. Refleksi kaki, refleksi wajah, merefresh, Mas. Merefresh. Kalau komputer tuh harus kita sering refresh, jadi kita nggak diingatkan. Ya itu, Pak. Kalau kita nggak diingatkan kan kayak anak kecil, jangan main situ loh, kita ingatkan terus. Gitu kan. Nggak, apa yang disampaikan Mas Bayu ini seperti merefleksi dan mendefrak supaya susun rapi informasinya. Itu kasar itu, Mas, kalau diprak pas brok. Nah, emang kadang-kadang harus dikasarin kok, dibanding alam yang kasarin pilih mana? Kalau udah diprak. Jadi itu Pak Budi, apa yang disampaikan Mas Bayu itu udah bisa clear belum? Belum tentu mau, kan tadi saya udah bilang, saya udah ngasih solusinya. Maka ada satu pepatah ya, terpaksa harus berbalik ke pepatah yang zaman dulu. Eling lan waspodo. Eling itu sadar dari sini dan ke masa lalu, tentang apa yang pernah kita nikmatin, ya kita lakukan, kita jalani. Waspodo itu sebenarnya ke masa depan. Ya, supaya masa depan kita tuh kalau bisa sih tertata, supaya tidak ikut-ikutan. Karena banyak micin tadi, Mas, terlalu banyak penyedapnya. Betul. Banyak lubang-lubang untuk kita terjebak. Untuk muncul kata eling lan waspodo ya, Mas.
maksudnya ada narasi itu yang sampai sekarang harus kita tularkan ke anak-anak kita. Kata-kata eling lan waspodo leluhur itu sudah menyampaikan, tadi saya bawa leluhur ya. Itu sebenarnya dari suatu pemahaman yang sangat lama benar. Dan itu diturunkan lagi suatu nasihat eling lan waspodo. Tapi banyak orang nggak ngerti apa itu eling lan waspodo. Bahkan dirimu pun udah eling belum sama dirimu. Dirimu eling sama dirimu. Dirimu eling nggak ke jiwamu, dirimu eling nggak ke ruhmu, dirimu eling nggak ke Sang Maha Pencipta. Jadi definisi bahagia dan sukses menjadi ruwet dan rumit, ribet ya. Kalau pakai pikiran lu sendiri, apalagi hadir ke seminar-seminar yang katanya tuh kalau mau sukses ya ukurannya adalah hartamu, kendaraanmu, lifestylemu, pasanganmu, rekeningmu, jabatanmu. Kenapa? Karena gua kan dulu bekas motivator, bro. Nah, itu saya pernah tergiring Mas dengan peristiwa seperti itu. Karena ini fakta. Pada saat saya tahu buat ternyata bahagia dan sukses bukan uang, bukan seperti tadi, materi seperti tadi, baru saya sadar ya Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Kuasa, saya minta maaf karena saya telah menggiring pola pikir orang. Sekarang tugasnya adalah, suksesnya saya adalah membawa orang mengerti tujuan penciptaan dia di bumi. Iya. Membuat orang mengerti tentang jalan pulang sungguhnya. Tapi step pertama yang paling penting adalah mengenalkan dia, setiap orang kepada Sang Maha Pencipta. Walaupun kondisi dunia ini tetap menggempur terus. Iya. Di sisi lain, kejarlah hak duniamu, jemputlah duniamu. Jadi kalau sekedar sadar doang tapi tidak waspada untuk masa depan, begini-gini aja, ya lu problem. Karena lu akhirnya menikmatin itu yang disebut dengan fatalis, kagak ngapa-ngapain. Ya itu salah total. Tapi memang ada argumentasi gini Mas, kejarlah dunia jika maka engkau akan bisa memberi kebahagiaan. Itu gimana? Jadi kalau lu bantu orang bisa bikin bahagia orang dengan uang, lu bahagia. Kejarlah dunia. Kan sama perspektifnya itu diarahkan ke materi Pak, kayaknya. Iya, ya, diarahkan ke sana. Bahkan ada satu kalimat yang dunia dulu baru akhirat. Rabbana atina. Seperti itu ya. Pemaknaannya apa? Pemaknaannya apa sebenarnya? Duniamu ini. Ya. Kenali dulu ini. Baru nyampe akhiratnya enak. Ini diplesetkan ke arah materi yang sifatnya kan pemahamannya beda-beda. Aduh, Mas, iya Mas, kadang-kadang saya tuh berpikirnya. Maka kita tidak hanya sekedar membela apa yang disampaikan para tokoh-tokoh ya. Saya pernah kejebak itu dengan kalimat ini duniamu ya ini sebenarnya ini. Tubuh itu ya. Iya. Sementara ini tercerahkan Mas. Mudah-mudahan keluar dari sini kita juga tetap tercerahkan. Udah selesai berarti. Enggak juga. Soalnya kan kita keluar dari sini aja Pak, nanti Pak di situ ada itu Pak, warung kopi yang keren itu kan. Iya kan. Nongkrong sampai di sana nongkrongnya dapat nih ya, suasananya dapat, nongkrong dapat, tapi sebenarnya itu menghabiskan waktu tuh kalau tidak ada manfaat dari nongkrong itu. Dan pada saat orang nongki seperti itu, kongko seperti itu, di baliknya adalah tujuan bisnis, ya berarti itu adalah bagian dari mengejar dunia itu sendiri. Boleh nggak? Boleh aja. Jadi bagaimana kita menyikapinya, kita mesti eling tadi. Di satu sisi ya ada satu berarti subjektif kita tetap di barrier sama keimanan kita ya. Subjektif itu apa sih? Maksudnya gini, saya ulangi. Di dalam keimanan kita ya, mengarahkan ke kesadaran kita pada Sang Pencipta, itu adalah bagian dari subjektivitas. Termasuk kita memaknai tadi kebahagiaan itu apa, itu sebenarnya subjektif, itu yang saya maksud. Lalu menjadi objektifnya bagaimana, itu penting kan. Pada saat sudah tercukupi tadi itu si subjektif, objektifnya apa? Maka lakukanlah tindakan menuju menjemput rizkimu, hakmu. Nah itu benar. Kalau hanya pincang sebelah, nggak balance, ya, doanya bagus-bagus, ya, hafalinnya bagus-bagus, tapi tidak dilaksanakan doanya, karena berbeda antara berdoa dan melakukan doa, itu berbeda. Oh ya. Kalau saya mohon maaf Pak, saya pakai bahasa saya. Jelentreh gitu kan. Dunia ini memang lebih kepada arah materialis dan simbolistik gitu. Pemaknaan ya. Simbol Pak. Kalau Bapak saya ganti bajunya pakai jas, terus pakai dasi gitu. Terus saya rubah lagi Bapak, saya pakaiin baju kok ini gamis, dilibet kepala. Wah, saya langsung cium tangan Bapak gitu kan. Nah, saya rubah lagi, pakai gelang bahar, bawa keris ya,
ada asap-asap nih. Iya. Lupa. Udah. Lain lagi. Nah, Lagi. berarti itu kan pemaknaan simbolis. Nanti dulu. Bahwa orang mencari bahagia dan sukses banyak juga ke paranormal loh, ke dukun-dukun loh. Banyak. Itu udah bahasa dari kecil, Mas. Jadi faktanya orang menjadi frustasi karena materi. Akhirnya lari ke situ. Dan buat mereka itu hal yang wajar gitu loh, Mas. Mengejar materi tapi dengan cara yang seperti itu wajar buat mereka. Wajar. Oke, mari kita Buat naikkan. mereka loh, Mas. Ya, kesadaran akan kewajaran. Saya baru dapat cerita kemarin malam nih, kurang lebih jam segini juga ya. Seseorang itu bunuh diri, Mas. Ya, bunuh diri. Terus kemudian dipanggil seorang indigo, ya, karena keluarganya bilang dia sakit jantung. Setelah itu si indigo tadi punya kemampuan khusus, anugerah khusus, lalu dia bisa mendeteksi residual energi yang masih tersisa, gambaran-gambaran sebelum itu terjadi. Karena baru 2 hari, jadi masih ada di situ. Lalu dia cerita ini tidak sakit jantung seperti yang disampaikan keluarganya. Ya, Stres. tidak. Lalu ditanya lah, karena yang nanya itu kakaknya, ya. Jadi datang melalui mimpi. Ini bunuh diri. Lalu sang istri pun ditanya, istri nangis minta maaf. Kenapa? Karena ternyata pada saat kehidupan tadi dia pernah sukses. Pernah sukses pada saat ekonomi berubah, depresi, ditambah lagi tindakannya tadi, ya. Ini tukang belum bayar karena dia kan kontraktor ya, banyak belum kebayar gajinya. Ya. Dia nutupin pakai hutang, maupun hutang online maupun hutang bank. Datanglah pada saat jatuh tempo. Lalu terjadilah karena si istri itu memang pernah kaya dan keluarga orang kaya. Dia bilang, saya pulang ke orang tua saya. Wah, kekeh juga. Ternyata si suami ini, aduh, pusing, selesai. Stres dia. Pakai tali rafia, selesai dia. Lalu keluarganya malu, dia bilang bunuh diri. Oke. Lalu dikomunikasikan lah. Si kakak tadi mengkomunikasikan melalui mediator sang indigo tadi. Apa pesannya? Pesannya bikin saya deg-degan, Mas. Gimana? Buat teman-teman juga, kalau ada niat, hati-hati ya. Pesannya adalah begini. Jangan ikutin saya. Karena pada saat ini saya udah nggak berwujud lagi. Baru disitulah mengemuka apa yang saya sampaikan, bahwa kedekatan kita dengan Tuhan hanya sebatas doa, bukan materi. Itu pernyataannya. Iya, jangan lakukan yang seperti saya. Akhirnya si kakak memaklumi, tidak perlu lagi memarahi adik iparnya, nggak perlu. Yang dibutuhkan adalah keikhlasan. Karena pada saat itu doa dia sudah nggak sampai ke Sang Maha Pencipta. Karena harusnya dia masih punya jejak langkah ke depan dan dia udah selesaiin di situ. Karena beratnya tekanan hidup. Ya. Kurang lebih seperti itu. Pesannya adalah jangan memutuskan untuk menyelesaikan usiamu sendiri. Hindari itu. Iya. Karena Sang Maha Pencipta ini begitu luar biasa sayangnya. Ya. Pasti ada solusi nantinya. Memang benar. Walaupun kita harus kuat-kuat. Ya. Jadi intinya adalah pesan itu dari si Adi itu, karena sedih dia udah nggak bisa bergabung lagi dengan mereka ya. Ketahuilah bahwa sayangnya Sang Maha Pencipta itu jauh lebih sayang dibandingin seorang ibu yang menyayangi anaknya. Subhanallah ya Pak. Jangan selesaikan hidupmu hanya karena masalah ekonomi. Lebih parah, jangan selesaikan hidupmu hanya karena urusan bucin, budak cinta, wanita, pria. Jangan, karena dunia masih begitu luasnya, berkah masih ada di mana-mana. Kita diminta aware. Bukan tujuan kekayaan yang kita kejar. Kekayaan hati itu adalah penting dibanding kekayaan materi. Bersiaplah kalau hati Anda sudah kaya, dengan materi juga ditambah, maka komplit. Saya ulang, sukses adalah menjalani hidupmu sesuai arahan Sang Maha Pencipta, berdasarkan kitab suci. Ikutin aja. Bahagia adalah menerima berkah dan karunia yang dianugerahkan tanpa membandingkan. Itu mah. Menerima juga begitu. Udah selesai gue pulang. Jangan gitu Mas Medi, tadi Bapak yang nanya. Ini jangan pulang dulu nih. Ini kopinya. Mas, ini kopinya. Ini kopi belum habis nih.
Jadi gimana? Kita tutup aja bagaimana? Tutup aja. Jadi- Boleh. Baik pemirsa, dari apa yang kita sampaikan tadi, mudah-mudahan ada yang menjadi satu catatan khusus ya di tengah banyaknya pandangan-pandangan tentang pemikiran sukses dan bahagia. Saya di sini dengan Pak Budi, dan ini satu teman dari Kayangan sudah dijemput dengan Grab menuju Nirwana. Udah pengen ketemu bidadari, jadi mohon maaf kalau beliau tidak sudah di tempat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun.